Dan pemirsa, sudah bersama kita Ketua Bidang Infokom DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Reynaldi Sarijoan. Selamat sore, Mas Re. Selamat sore Mbak Tasya, gimana kabar, sehat Mbak? Baik, sehat. Mas Re gimana? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Mbak Tasya. Iya Mas Re, ini sudah ada tadi sudah kita saksikan bersama, sudah ada pedagang di Pasar Tanah Abang yang divaksinasi. Tanggapan Anda? Tanggapan kami sesungguhnya bahwa ini langkah yang tepat dan cepat yang dilakukan oleh pemerintah agar kita sama-sama ketahui bahwa ekonomi di khususnya perekonomian rakyat di daerah ini cukup mengalami pelonjakan, mengalami penurunan yang cukup tajam. Dengan kita optimis bahwa vaksin ini akan bertahap dilakukan di seluruh Indonesia, khususnya di pasar tradisional, yang memang di ruang-ruang publik yang harus segera diantisipasi, harus segera dilakukan, agar kita sama-sama optimis bahwa ekonomi nanti akan tumbuh dan bergeliat kembali. Justru kalau bertahap ini dilakukan secara signifikan, efektif, insya Allah kami kira pedagang pasar yang kemudian ada di DKI Jakarta, kalau di total di bawah naungan PD Pasar Jaya itu ada kurang lebih 153 pasar, Mbak. Ada Tanah Abang dan lain sebagainya, hingga 153. Namun perlu diketahui ada 150 lebih lagi yang di luar naungan PD Pasar Jaya. Artinya khusus DKI saja ada 300 pasar dengan klasifikasi berbeda-beda. Ini perlu ada pendataan khusus, lalu juga ada sosialisasi yang lebih intens. Kita harap bersama 5 hari ke depan untuk di Tanah Abang hampir kurang lebih 55.000 ya kalau saya nggak salah dapat divaksin semua. Cara komunikasinya harus persuasif, harus dengan cara komunikasi antar pedagang, ketua-ketua blok pasarnya juga harus disampaikan bahwasanya kalau nggak mau divaksin nanti di pasar ini ekonominya akan semakin anjlok dan sebagainya. Ini yang kita sampaikan ke anggota kami di berbagai daerah. Kalau mau divaksin, ayo sama-sama kita jaga pasar agar pasar tetap aman dan pasar sehat. Kemudian yang nggak mau juga bagaimana caranya untuk menanganinya. Ya jelas kami akan sampaikan bahwa ya nanti ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Namun sanksi itu juga kami meminta untuk dievaluasi kembali sesungguhnya. Sanksi yang diberikan justru memutus bantuan sembako ya kalau nggak salah ya, bansos. Di awal kami sampaikan kepada pemerintah sejak awal pandemi, kita minta khusus untuk pedagang pasar diberikan stimulus bantuan fiskal maupun non fiskal agar kemudian pasar bisa bergeliat. Namun faktanya ternyata di tengah jalan ada berbagai macam persoalan sehingga bantuan sosial pun nggak tepat sampai ke pedagang pasar. Jadi kami kira ini juga bentuk dari perhatian dan kecintaan kami terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia agar sama-sama kita jaga, sama-sama kita melakukan sosialisasi, edukasi. Ini rawan tempat ini. Tempat publik itu ada 3 yang rawan, Mbak. Salah satunya pasar, ada di ruang publik di transportasi umum, dan juga ada di pemukiman padat penduduk. Iya, kalau tidak salah memang pasar tradisional ini menjadi salah satu klaster dari penyebaran COVID-19 secara khusus begitu ya, klaster pasar ya. Nah kalau pasar Tanah Abang sendiri ini klasifikasinya apa dan dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya bagaimana? Iya, pasar Tanah Abang yang di bawah naungan PD Pasar Jaya kami kira cukup untuk menegakkan prokes ketika pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan PSBB awal. Ini sudah dilakukan semuanya. Namun Mbak Tasya, saya harus sampaikan ke pemirsa bahwa sampai hari ini ada kurang lebih data yang kami himpun dari daerah, khususnya kasus positif itu sekarang mencapai 1.825 dengan jumlah yang meninggal itu ada 79. Ini ada 306 pasar, Mbak. Artinya apa? Ini hanya di Jakarta saja ya? No. Ini kita secara menyeluruh, Mbak. Secara menyeluruh. Kalau di Jakarta kita sudah breakdown itu DKI Jakarta itu hampir kurang lebih 400 sekian, belum mencapai angka 500. Nah, tapi memang positif rate-nya cukup meningkat. Nah, justru
pedagang pasar yang pasca disuntik vaksin ini tentunya perlu untuk menegakkan kembali prokes, mengetatkan kembali prokes. Dimulai dari kesadaran sendiri, Mbak. Kalau tidak dimulai dari kesadaran sendiri, kami sampaikan ke teman-teman pedagang sebelum dilakukan vaksin di Tanah Abang. Kalau nggak mau vaksin, justru resikonya adalah pasar nanti akan berdampak. Justru nanti ada beberapa peraturan yang seharusnya tidak diberikan secara menyeluruh di pasar, akhirnya diberikan. Sanksi juga kan ada. Jadi memang perlu untuk disampaikan. Kami menyampaikan seperti itu pada teman-teman pedagang. Iya, kalau begitu tanggapannya dari mereka apa? Jadi ada yang menyampaikan ke kami, oh kalau begitu saya mau kalau lapak sebelah saya, tetangga saya divaksin dulu. Ya ini kan bertahap, artinya kan memang khusus Tanah Abang saja jumlah pedagangnya juga ribuan ya, bahkan puluhan ribu. Jadi memang ini bertahap. 5 hari ke depan kita lihat, kita sama-sama saksikan bersama, kita sama-sama awasi bersama agar efektivitas ini perlu untuk dilakukan. Baik. Dan pendataan juga penting, Mbak Tasya, karena PD Pasar Jaya kan punya data yang cukup kredibel untuk menentukan siapa-siapa yang berhak untuk divaksin. Karena nggak semua pedagang pasar yang ada di pasar Tanah Abang, jangan-jangan saya khawatir dari 55.000 ini kebanyakan bukan pedagang mayoritas. Nah ini bahaya. Nah, ini betul-betul harus dipastikan bahwasanya data itu adalah data pedagang pasar blok mana itu harus jelas gitu. Baik, oke Mas Renaldi, nanti kita akan bahas ini lebih jauh, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali dengan perbincangan selanjutnya di segmen berikutnya. Tetapi kita harus jeda, kami akan segera kembali.